Selamat pagi. Pada kali ini, perkenalkan nama aku Yosef Niklaus. Pada kali ini aku akan membersihkan area public area yang digunakan sebagai tempat ibadah yang bernamakan Kapel Stefanus. Dan pada kali ini aku akan menunjukkan cara-cara membersihkan area sekitar. Selamat menyaksikan. Adalah kita menggunakan sapu untuk membersihkan lantai dari debu. Yang pertama-tama adalah sapu debu tersebut dan kumpulkan dia di satu area. Seret debu yang ada di permukaan atau di atas lantai. Debunya kelihatan nggak ya nanti? Sudah terkumpul di satu tempat, di satu titik. Kita gunakan serok yang guna untuk menampung sampah-sampah atau debu yang sudah kita bersihkan. Tempat berikutnya adalah kita membersihkan area tempat makan yang digunakan oleh orang-orang yang biasa setelah ibadah menggunakan meja ini sebagai tempat makan. Pertama kita menggunakan yang namanya multipurpose cleaner. Kita semprotkan pertama dulu area-area tertentu, kemudian kita tunggu beberapa detik. Kemudian setelah semprotan multipurpose sudah ditebarkan, kemudian kita lap. Biar lebih bersih, satu arah saja sudah cukup. Kita bersihkan dan sekaligus untuk mengeringkan. Kita keringkannya dengan air lap. Kemudian tempat berikutnya kita di sini bisa disebut sebagai altar, tempat untuk memimpin suatu agama berdiri di sini untuk memimpin umatnya. Jadi kita pertama bersihkan altar ini dengan cara semprotkan terlebih dahulu menggunakan multipurpose lagi. Kita semprotkan dan tebarkan. Kemudian kita tunggu sesaat. Setelah kita sudah menunggu sekitar berapa detik lah ya, kita gunakan dusting lab. Kita arahkan, kita bersihkan, kita seret debu-debunya, satu arah saja biar kelihatan lebih bersih. Ini bukti sudah debu-debu yang sudah kita bisa ambil dari dusting lab. Ya, kita gunakan sailing broom untuk membersihkan jaring-jaring laba-laba yang ada di atas dinding. Seperti ini. Kayak seperti ini kan ada banyak jaring laba-laba. Nah, kita gunakan sailing broom. Kita ambil supaya tidak ada jaring laba-laba lagi yang menempel. Seperti di atas ini kita bersihkan, kita ambil jaring laba-labanya. Sudah. Kita bersihkan patung pajangan yang bisa kita bilang patung Yesus, dan di sini nih ada area di kaca, ada area yang kotor seperti yang di atas seperti ini. Jadi pertama kita bersihkan dulu dengan kain lap. Kita bersihkan dulu debu-debunya yang ada di atas. Setelah kita bersihkan kacanya dengan lap, kita gunakan
multipurpose cleaner lagi supaya membersihkannya lebih kinclong. Kita semprotkan dulu ya. Cukup beberapa semprotan. Kemudian kita seret. Karena tidak ada wiper, jadi kita menggunakan kain lap biasa. Kita geser cairannya perlahan supaya lebih bersih. Setelah kita mengelap kaca yang kotor dan meja yang kotor, kita melihat kainnya sudah kotor ya. Jadi kita bilas dulu. Kita bilas kain yang kotor tadi dengan air yang bersih. Kemudian tempat berikutnya kita bersihkan tempat yang biasa kita sebagai orang Katolik, tempat untuk membaca Injil. Jadi kita semprotkan kembali, kita semprotkan dan tunggu sesaat. Setelah menunggu sesaat, kita lap. Lap tubuhnya hingga bersih. Nah. Berikutnya kita akan membersihkan area toilet yang dimana nanti ada kloset dan lantainya yang cukup kotor. Dan untuk area kloset kita menggunakan bahan chemical yang mungkin bahannya ini bakal menyengat untuk pernapasan kita. Jadi kita gunakan masker terlebih dahulu, dan kita gunakan sarung tangan. Karena tidak ada sarung tangan karet, saya menggunakan sarung tangan plastik. Nah, masalah teknis, lampunya sudah menyala. Cukup beruntung, jadi kita bisa membersihkan area toilet. Di sini area-areanya sudah terlihat kotor ya. Jadi yang pertama kita membersihkan kloset terlebih dahulu dengan chemical BWS kloset. Kita tebarkan chemicalnya ke sekeliling area klosetnya. Kemudian setelah sudah kita sebarkan, kita tunggu beberapa menit. Kita menunggu bahan chemicalnya selama beberapa menit. Kita sekarang bersihkan menggunakan ball brush. Kita gosok area-area dinding kloset. Coba. Kemudian setelah kita sudah menggosok chemicalnya, kita gunakan air bersih untuk membilas. Lalu setelah membersihkan kloset, kita bersihkan area lantai yang terlihat sangat kotor. Pertama saya membersihkannya dengan membilasnya dulu dengan air bersih. Setelah itu kita membersihkannya dengan hand brush, dan saya menggunakan cairan sunlight. Jadi pertama kita tebarkan sabun sunlightnya. Setelah ditabarkan sabun sunlightnya, kita sikat menggunakan hand brush.
sebisa mungkin menggunakan hand brush, sikat bagian celah-celah yang kotor seperti di daerah sini, di tengah-tengah lantai. Setelah kita tadi membersihkan dengan hand brush dan sabun sunlight, kemudian kita bilas menggunakan air bersih. Kita siram semua areanya, dan kemudian setelah sudah disiram, kita menggunakan floor squeezer untuk mengeringkan air atau menggeser air supaya tidak menggenang. Berikutnya, untuk membersihkan area lantai biar lebih bersih lagi, saya akan mengepel menggunakan kain pel atau bisa disebut mopping. Kemudian saya menggunakan Wipot untuk cairan pembersihnya, dan kemudian saya sudah siapkan ember dengan air bersih. Cairan pembersihnya saya cukup untuk 1 tutup botol, 1,5 tutup botol. Setelah mencampur kain pel dengan cairan pembersih, berikutnya kita mari pel. Kemudian setelah selesai kita mengepel, kemudian kita membersihkan kain pelnya atau kita bilas. Kemudian kita keringkan di dengan tempat alat pembersih. Jadi sudah.